Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farid Fauzi dengan NIM 228110224, kelas A5, mahasiswa Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon pada program pendidikan jarak jauh pendidikan agama Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah praktek ibadah yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Anda Hajah Duratul Jannah. Dalam video ini akan kami praktekkan sholat jenazah dan beberapa keterangan singkat perihal mengenai sholat jenazah yang kami ambil dari kitab Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayatil Ikhtisar karya Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini. Dalam kitab Kifayatul Akhyar tersebut disampaikan, berkata Syekh Abu Suja, wa yalzamu fil mayyiti arba'atu asya, diwajibkan atas umat Islam terhadap jenazah umat Islam yang lain, yaitu dengan 4 hal: ghusluhu wa takfinuhu wassalatu alaihi wa dafnuhu. Yang pertama adalah ghusluhu, memandikannya. Yang kedua, wa takfinuhu, mengkafaninya. Wassalatu alaihi, dan yang ketiga adalah mensolati jenazah tersebut. Wadafnuhu, dan menguburkan jenazah tersebut. Jadi di sini disampaikan bahwasanya kewajiban umat Islam terhadap jenazah umat Islam yang lain adalah 4, yaitu yang pertama adalah memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan juga menguburkan. Adapun untuk memandikan, ada beberapa syarat. Wasnani la yughassalani wala yusalla alaihima. Kedua mayat berikut ini tidak boleh dimandikan dan juga tidak boleh disolatkan keduanya. Siapa saja mereka? Asyahidu fi ma'rakatil kufar, yaitu orang yang mati syahid dalam peperangan melawan orang-orang kafir. Yang kedua, wasikatul ladzi lam yastahil, yaitu bayi yang keguguran, yang lahir tidak menangis. Di sini jelas disampaikan bahwasanya orang atau jenazah yang tidak perlu untuk dimandikan dan juga tidak disolatkan, yaitu ada 2. Yang pertama adalah orang yang matinya adalah mati syahid karena berperang melawan orang-orang kafir atau berperang membela agama Islam. Yang selanjutnya adalah bayi yang keguguran atau bayi yang ketika lahir tidak dijumpai dia dalam kondisi menangis atau sudah meninggal sebelum dia keluar dari perut ibunya. Selanjutnya, setelah jenazah itu dimandikan, kemudian dipersiapkan untuk mengkafani jenazah tersebut. Dan jenazah laki-laki dikafani dengan 3 helai kain, dan itu tidak perlu menggunakan sorban ataupun baju kurung, sebagaimana disampaikan oleh Syekh Abu Suja, yukaffanu fi salasati aswabin bidin. Mayit itu dikafani dengan kafan 3 lembar berwarna putih. Laisa fiha komisun wala imamatun. Yang dari 3 lembar tersebut tidak ada atau selain baju kurung maupun sorban. Sehingga untuk orang laki-laki disunahkan mengkafani jenazah orang laki-laki dengan 3 lembar kain
dan yang paling utama adalah yang berwarna putih. 3 kain tersebut terdiri dari kain berupa lembaran 2 lapis dan 1 kain tapih ya, istilahnya kain tapih ya, yang bisa menutup untuk lingkungan pusat sampai dengan ke lutut dari auratnya. Sedangkan untuk jenazah perempuan dikafani dengan 5 lapis yang terdiri dari kain tapih, kerudung, baju kurung dan juga 2 lapis kain kafan untuk menutupi keseluruhannya. Setelah dikafani, ya, jenazah kemudian siap untuk disolatkan. Di dalam kitab Kifayatul Akhyar ini disebutkan oleh Syekh Abi Suja, wa yukabbiru alaihi arba'at takbiratin. Orang yang mensolati jenazah, solat jenazah hendaklah bertakbir dengan 4 kali takbir. Yaqra'ul Fatihah ba'dal ula, dengan membaca suratul Fatihah setelah takbir yang pertama. Wa yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tsaniyah, dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah takbir yang kedua. Selanjutnya wa yad'u lil mayyiti ba'da tsalisah, mendoakan jenazah tersebut setelah melakukan takbir yang ketiga. Wa yusallimu ba'da rabi'ah, dan menyampaikan atau mengucapkan salam setelah takbir yang keempat. Ya, di sini juga untuk yang pertama tentunya dalam rukunnya sholat jenazah, yaitu yang pertama adalah niat. Niat usolli ala hadal mayyiti arba'at takbiratin fardu kifayatin ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Kalau itu jenazah laki-laki. Kalau untuk jenazah perempuan, usolli ala hadhil mayyitati arba'at takbiratin fardhu kifayati ma'muman au imaman lillahi ta'ala. Selanjutnya setelah niat kemudian melakukan takbiratul ihram, yaitu takbir yang pertama, dan kemudian dilanjutkan dengan membaca suratul Fatihah. Setelah itu melakukan takbir yang kedua. Setelah takbir kedua membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan yang dianjurkan, yang disunahkan adalah membaca sholawat Ibrahimiyah. Selanjutnya takbir yang ketiga dengan membaca doa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, di mana di hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah berkata, Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazati fasami'tuhu yaqul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensolati satu jenazah, kemudian aku mendengar beliau berdoa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, semoga engkau menganugerahi ampunan dan kasih sayang kepada mayit ini. Maafkanlah ia dan hapuskanlah dosa daripadanya. Wa akrim nuzulahu, berilah kedudukan yang mulia. Wasi' madkhalahu, dan lapangkanlah tempatnya. Waghsilhu bima'il salji wal barad, mandikanlah ia dengan air es dan air ketulan yang dingin. Wa naqihi minal khotoya kama yunaqqat thawbul abyadu minat danas, dan bersihkan ia dari segala kesalahan sebagaimana dibersihkan kain putih dari segala kotoran. Wa abadilhu daran khairan min darihi, semoga engkau memberi ganti rumah kepadanya yang lebih baik dari rumahnya tatkala di dunia. Wa ahlan khairan min ahlihi, dan berilah daripadanya keluarga yang lebih baik daripada keluarganya. Wa zaujan khairan min zaujihi, dan istri yang lebih baik daripada istrinya ketika di dunia. Waqihi fitnatal qabri, dan semoga engkau menjaganya dari fitnah kubur. Wa adzaban nar, dan juga dari siksa api neraka. Qala Auf, kemudian Auf berkata, fatamannaitu an akuna anal mayyit, ketika itu aku bercita-cita kalau boleh biarlah aku yang menjadi mayit yang didoakan oleh Nabi tersebut. Itu adalah doa ketika setelah takbir ketiga. Dan selanjutnya
di takbir keempat, Imam Nawawi menyatakan untuk membaca doa, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Ya Allah, janganlah engkau menghalangi kami dari pahalanya dan janganlah engkau memfitnah kami sesudah meninggalnya. Kemudian juga disunahkan untuk menambah doa dengan waghfir lana walahu, dan ampunilah kami dan juga ampunilah dia. Itulah yang tentang sholat jenazah. Dan setelah sholat jenazah disolatkan, kemudian diberangkatkan untuk ke pemakaman. Terima kasih dan akan kami praktekkan sholat jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hadzal mayyiti arba takbirati fadhul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bima'i thalji wal barad wa nakkihi minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa qihi fitnatal qabri wa adzaban nar. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dan inilah yang sudah kami sampaikan pelaksanaan praktek sholat jenazah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.